Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Al-Nawar, Prodi Pendidikan Jasmani dan Olahraga, mahasiswa semester 1. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bahasa Indonesia, yaitu materinya 1 sebagai sejarah kedudukan dan fungsi bangsa Indonesia, ragam bahasa, ragam ilmiah, dan ragam sosial, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau disebut juga dengan PUBI, diksi, dan kaidah makna. Yang kelima, pembentukan dan perluasan kalimat. Keenam, pembentukan dan perluasan paragraf. Oke, langsung saja. Apa itu bahasa Indonesia? Sebenarnya kita tahu bahasa merupakan kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya, menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Adapun pengertian bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan resmi di seluruh Indonesia. Ini merupakan bahasa komunikasi resmi yang diajarkan di sekolah dan digunakan untuk disiarkan di media elektronik dan digital. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang baik sesuai dengan situasi, kondisi, penutur. Misalnya dalam komunikasi di pasar, maka penggunaan bahasa Indonesia dikatakan baik ketika si penutur menggunakan bahasa yang ragam santai. Kapan bahasa Indonesia itu lahir? Sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bahasa Indonesia merupakan salah satu dialek bahasa Melayu. Bahasa Melayu dipakai sebagai alat perhubungan antara penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa. Bahasa dikomunikasi antara pemerintah Belanda dan penduduk di Indonesia, memiliki berbagai macam juga menggunakan bahasa Melayu. Oleh karena itu, bahasa Indonesia lahir pada tahun 1928 saat dilangsungkannya Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Melayu diubah namanya menjadi bahasa Indonesia dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional dalam Sumpah Pemuda. Fungsi bahasa secara umum, yaitu 1. Fungsi umum bahasa yaitu alat komunikasi manusia. Yang kedua, fungsi khusus dengan sesuatu tujuan, yaitu fatik, konotatif, emotif, kultural, polisi, edukatif, mengatur diri, mengatur orang lain, interaksi, adaptasi sosial, dan lain sebagainya. Lanjut materi kedua, yaitu ragam bahasa, ragam ilmiah, dan ragam sosial. Ragam bahasa adalah rangkaian bahasa yang bervariasi, yang memiliki topik yang diperbincangkan, serta menurut medium pembicaraan dalam konteks berbagai ragam bahasa. Seiring dengan perkembangan zaman yang sekarang ini, banyak masyarakat yang mengalami perubahan. Bahasa pun juga mengalami perubahan. Bahasa pun juga mengalami perubahan. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Agar banyaknya variasi tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien. Dalam bahasa timbul mekanisme untuk memiliki variasi yang cocok untuk keperluan tertentu yang disebut dengan standar ragam. Ragam ilmiah merupakan ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya. Bahasa Indonesia harus memenuhi syarat, diantaranya benar atau disebut juga dengan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, logis, cermat, dan sistematis. Pada bahasa ragam ilmiah, bahasa bentuk luas dan ide yang disampaikan melalui bahasa itu sebagai bentuk dalam tidak dapat dipisahkan. Contohnya, seperti masalah pengembangan dakwah, kalimat tersebut tidak logis. Pilihan kata masalah kurang tepat. Pengembangan dakwah mempunyai masalah kendala. Tidak logis apabila masalahnya kita tingkatkan. Kalimat seharusnya tidak pengembangan dakwah itu kita tingkatkan. Ragam sosial, yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat dikatakan sebagai ragam sosial. Selain itu, ragam sosial
berhubungan pula dengan tinggi atau rendahnya status kemasyarakatan, lingkungan sosial yang bersangkutan. Contohnya, ikut bergotong royong, tidak membedakan agama dan suku. Selain itu, terdapat perbedaan antara ragam sosial dan ragam fungsional. Lanjut, materi ketiga, pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia atau disebut juga dengan PUBI. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan Van Ophusian yaitu 1. Penggunaan huruf J untuk menuliskan kata-kata jang, pajah, sajang. Penggunaan huruf OE untuk menuliskan kata-kata goe, roe, itoe, omoer. Penggunaan tanda diaktrik seperti koma, ain, hamzah, dan tanda trema untuk menuliskan kata-kata makmoer, akal, tak dinamai. Jadi waktu ejaan Van Ophusian itu dia huruf J diubah jadi apa ini? Huruf OE yang seharusnya huruf U diubah jadi huruf OE. Atau OE. Beberapa lambang yang tampak pada ejaan Republik adalah sebagai berikut. Lambing. Huruf OE diganti dengan U. Seperti pada guru itu umur. Bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K. Seperti pada kata-kata tak, pak, maklum, rakyat. 3 kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. Seperti anak-anak, berjalan-jalan ke barat-baratan. Pemakaian tanda baca, tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik 2, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, tanda penyingkat atau apostrophe. Huruf kapital merupakan yang memiliki bentuk khusus dan berukuran lebih besar dari biasa. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada setiap awal kalimat. Contohnya, mengapa kita harus rajin belajar? Huruf miring merupakan huruf yang letaknya miring, tetapi tidak sama dengan tulisan tangan pada kursif. Berikut adalah ketentuan penggunaan huruf miring. 1. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk daftar pustaka. 2. Huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. 3. Huruf miring digunakan untuk menuliskan atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Penulisan kata serapan. Penulisan serapan yang benar adalah tanpa adanya cetakan miring atau ditulis biasa saja sebagaimana tulisan bahasa Indonesia yang lain, namun itu bukan unsur serapan atau merupakan bahasa asing. Maka harus ditulis dengan huruf miring. Berdasarkan integritasnya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu 1 secara adapsi, yaitu apabila unsur asli diserap sepenuhnya secara utuh, baik tulisan maupun ucapan, tidak mengalami perubahan. 2 secara adopsi, yaitu apabila unsur asing itu sudah disesuaikan ke dalam kaidah bahasa Indonesia, baik pengucapan maupun penulisannya. Lanjut, materi keempat yaitu diksi dan kaidah makna. Apa itu diksi? Diksi adalah pilihan kata. Kaidah makna adalah patokan atau ukuran yang digunakan sebagai pedoman dalam memaknai suatu kata. Fungsi diksi secara umum yaitu membantu audiens pembaca mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembicara menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Apa saja syarat-syarat pemilihan kata dalam diksi? Untuk memenuhi syarat, ketetapan dan kesesuaian dalam pemilihan kata perlu diperhatikan. Pertama, ada kaidah kelompok kata, frase, kaidah makna kata, kaidah lingkungan sosial, karang-mengarang. Lanjut, materi yang kelima yaitu pembentukan dan perluasan kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan suatu pemikiran yang utuh dan dapat berdiri sendiri dan disusun berupa
kata, frasa atau klausa. Unsur-unsur pembentukan kalimat. Ada subjek, adalah orang atau benda yang melakukan sesuatu. Contohnya aku, mereka, sapi, kucing, dan lain sebagainya. Predikat berfungsi menyatakan kegiatan yang dilakukan oleh subjek di suatu tempat. Contohnya mengetik, membaca, menulis, melempar, dan lain-lain sebagainya. Objek adalah orang atau benda yang sedang menerima sesuatu tindakan itu. Contohnya komputer, majalah, buku, pensil, dan lain-lain. Pelengkap adalah unsur dalam kalimat yang berfungsi melengkapi suatu kalimat. Contohnya ayah membeli Tina boneka. Adverbia. Yang kelima, adverbia atau kata keterangan, berperan memberikan keterangan pada kata atau kalimat seperti kata verba dan kata sifat. Contohnya kemarin, sekarang, hari ini, lusa, besok, pisau, mobil, dan lain sebagainya. Struktur kalimat yang benar. Dalam struktur kalimat terdapat pola kalimat yang membantu untuk menyusun sebuah kalimat, seperti subjek, predikat, objek, keterangan, dan tambahan. Macam-macam kalimat dan perluasannya. Berdasarkan struktur gramatikalnya, kalimat dapat dibedakan menjadi dua. Satu, kalimat tunggal, merupakan kalimat yang terdiri dari satu klausa atau setidaknya terdiri dari atas subjek dan predikat. Contohnya, ia berdiri di tempat itu. Aku terjebak macet di sana. Kalimat yaitu adalah subjek, sedangkan tempat itu predikat. Berarti kalimat majemuk adalah kalimat yang luas atau kalimat yang berdiri dari dua klausa. Contohnya, kakak sedang menyiram bunga ketika ayah sedang membaca koran. Adik menari dan saya menari. Berdasarkan tujuannya, kalimat dibedakan menjadi 4, yaitu 1, kalimat perintah adalah kalimat yang tujuannya untuk memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu. Contohnya, tolong tutup pintu itu. 2, kalimat berita adalah kalimat yang berisi informasi. Contohnya, kita akan berangkat ke bandara besok siang. 3, kalimat seruan adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Contohnya, wah indah sekali pandangan itu. Kalimat keempat, kalimat tanya, merupakan kalimat yang bertujuan untuk mengungkapkan pertanyaan terhadap suatu hal. Contohnya, kemana korban bencana alam itu diungsikan. Lanjut materi ke-6, yaitu pembentukan dan perluasan paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah kesatuan pikiran berupa penggabungan beberapa kalimat yang mempunyai suatu gagasan atau tema. Dengan kata lain, paragraf merupakan kumpulan kalimat. Paragraf berdasarkan bentuknya telah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1, paragraf deduktif, 2, paragraf induktif, dan 3, paragraf campuran. Contoh paragraf deduktif. Arang aktif ialah sejenis yang diperoleh dari suatu pembakaran yang mempunyai sifat tidak akurat dan tidak larut dalam air. Contoh paragraf induktif. 2 anak kecil ditemukan tewas di pinggir jalan Jenderal Sudirman. Seminggu kemudian seorang anak hilang ketika pulang sekolah. Sehari kemudian polisi MG juga menemukan di dalam kantung celana John terdapat potret 2 orang anak yang tewas di jalan Jenderal Sudirman. John adalah orang yang harus dimintai pertanggungjawaban. Contoh paragraf campuran. Hutan memiliki manfaat bagi kita. Di hutan tumbuh bermacam-macam tumbuhan yang dapat mencegah banjir, erosi, dan tanah longsor. Hewan-hewan yang dapat hidup berbasis di hutan. Kita juga dapat memanfaatkan hutan sebagai tempat wisata. Hutan memang seharusnya dijaga karena bermanfaat bagi kehidupan kita. Pembagian paragraf menurut tujuannya. 1, paragraf pembuka merupakan pembuka atau pengantar untuk sampai pada segala pembicaraan yang akan menyusul kemudian. 2, paragraf pengembang ialah paragraf yang terletak antara paragraf pembuka dan paragraf yang terakhir sekali di dalam bab atau anak bab itu. Paragraf ini mengembangkan pokok pembicaraan yang dirancang. 3, paragraf penutup adalah paragraf yang terdapat pada akhir karangan atau pada akhir satu kesatuan yang lebih kecil di dalam karangan itu. Biasanya paragraf penutup berupa kesimpulan semua pembicaraan yang telah dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya. Itulah tadi video presentasi dari saya. Apabila ada salah kata
Mohon dimaafkan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.